Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata kuliah ini, jangan lupa siapkan pena dan buku tulismu untuk mencatat materi yang diberikan. Biasakan untuk bangun pagi agar on time mengikuti kelas online ini. Jangan lupa minum vitamin C dan E untuk menjaga stamina tubuh. Bagi mahasiswa yang kemarin lapor sedang sakit, mari kita doakan agar cepat sembuh. Tetap jangan keluar kemana-mana kecuali dalam kondisi yang mendesak. Ojo ngeyel dikandani wong tua. Paling enggak, dengan tetap di rumah aja akan memutus mata rantai penularan COVID-19. Pasti kalian bosan ya, dengar suara ibu 1 minggu 2 kali udah kayak minum obat. Well, mau gimana lagi? Let's begin our class. Today, we're gonna talk about ruang lingkup ekonomi kesehatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang learning objective dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang kesehatan dalam perspektif ekonomi. Yang kedua, tentang pelayanan kesehatan sebagai komoditas ekonomi. Dan yang ketiga adalah tentang need and demand dalam kesehatan. Kita mulai dari penjelasan mengenai kesehatan. Dalam teori Hendrik L. Bloom, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan meliputi genetik, lingkungan, perilaku kesehatan, dan juga pelayanan kesehatan. Faktor-faktor ini mempengaruhi status kesehatan. Dimulai dari yang pertama, genetik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa banyak penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik atau faktor keturunan sebagai pencetusnya. Contohnya penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit lainnya. Yang memang faktor keturunan menjadi faktor penyebab ataupun mempengaruhi status kesehatan manusia. Faktor yang kedua adalah lingkungan. Baik fisik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, bahkan pekerjaan akan mempengaruhi status kesehatan manusia. Sebagai contoh, pernahkah kalian menyadari bahwa lingkungan yang toksik dapat mengakibatkan kesehatan menurun? Yang dikatakan lingkungan toksik dalam konteks sosial, yaitu contohnya kalian berteman dengan teman yang penuh dengan dengki. Yakinlah akan membuat kalian stres karena setiap hari akan misu-misu. Yang ketiga adalah perilaku kesehatan. Ya, tingkah laku pasti sangat mempengaruhi kesehatan. Sebagai contoh paling gampang yang sekarang lagi hits nih, penyakit COVID-19 ini juga merupakan bagian dari tingkah laku, di mana kita harus terbiasa untuk mencuci tangan dengan menggunakan air sabun. Kalau kita malas cuci tangan, potensi tertular COVID-19 pasti tinggi. Betul kan begitu kan? Dan saya harap kalian sudah mempraktekannya. Yang terakhir adalah pelayanan kesehatan. Rumah sakit, puskesmas, dokter praktek swasta merupakan ujung tombak dan garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan manusia. Dalam konteks medis ya, baik kualitas dan kuantitasnya akan mempengaruhi status kesehatan manusia. Yang berkaitan dengan kualitas, contohnya mutu pelayanan, yang sangat erat berkaitan dengan sarana pelayanan, kualitas tenaga kesehatan, dan juga kualitas teknologinya. Dan juga berkaitan dengan perbandingan terhadap jumlah tempat tidur dan juga jumlah pasien. Jadi, hal-hal ini tentu akan mempengaruhi daripada status kesehatan manusia. Okay, we move to the next slide. Dalam prinsip ekonomi kesehatan, kita bisa dilihat di sini bahwa yang menjadi output adalah hari atau waktu hidup sehat, di mana pelayanan kesehatan menjadi input dalam produksi sehat ini. Keinginan untuk sehat ataupun permintaan untuk sehat seseorang sangat dipengaruhi dari pendapatan dan juga pendidikan. Sehingga di dalam gambar
pendapatan menjadi variabel proses, di mana pendapatan yang tinggi biasanya akan berusaha untuk memperoleh waktu hidup yang lebih banyak. Dari gambar ini kita juga belajar bagaimana sehat diproduksi dalam prinsip ekonomi. Dalam gambar ini juga kita melihat bahwa aspek perolehan informasi sehingga pendidikan di dalam variabel ini menjadi variabel proses untuk mencapai kesehatan. Sebelum kita membahas mengenai demand for health and for healthcare, I'm gonna tell you about perbedaan antara wants, needs, and demand. Wants adalah bentuk kebutuhan yang dipengaruhi oleh penilaian dan persepsi diri seseorang terhadap status kesehatannya. Demand adalah kegiatan yang didukung oleh daya beli pasien ataupun konsumen untuk meningkatkan kesehatannya. Dan yang terakhir, need, kebutuhan. Kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari tuntutan dasar manusia terhadap kesehatannya. Dari gambar yang dilihat oleh rekan-rekan, nampak jelas kalau kita ilustrasikan dalam situasi COVID saat ini, yang dikatakan wants, contohnya adalah ketika kita ingin periksa tes COVID pada saat kita sudah dikatakan status ODP, tapi kita belum melakukannya. Yang dikatakan dengan demand, contohnya adalah ketika kita sudah membayar dan melakukan tes COVID. Yang dikatakan dengan need, ketika kita sudah ada gejala, yang utamanya berat dong, sehingga kita butuh untuk dilakukan tes COVID. Yap, berikut adalah contoh ilustrasi yang dapat saya berikan. Silahkan kalian tuliskan di dalam kolom komentar ilustrasi untuk membahas tentang situasi saat ini, yaitu situasi COVID-19. Tulis di kolom komentar ya, simulasi tentang wants, demand, dan juga need. Pelayanan kesehatan sebagai komoditi ekonomi. Yap, karena pelayanan kesehatan adalah komoditi ekonomi karena value yang ditekankan dalam pelayanan kesehatan adalah value in exchange. Dan pelayanan kesehatan seperti yang kita sampaikan tadi berbeda maknanya dengan artinya kesehatan ya. Jadi pelayanan kesehatan dan kesehatan itu artinya berbeda. Kalau pelayanan kesehatan dia fokus dalam value in exchange. Value in exchange adalah dalam rumah sakit maksudnya terdapat nilai tukar yang terjadi dalam pelayanan kesehatan. Karena masyarakat nggak bisa membeli barang ataupun membeli kesehatan dari pasar secara pasif. Perlu waktu dan juga usaha untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan juga memiliki tenaga medis yang kuliah sesuai dengan keahliannya. Dan menggeluti keahlian ini juga butuh waktu dan usaha. Well, mari kita saksikan sebuah video viral yang terjadi baru-baru ini karena pernyataan dari Jubir Kemenkes. Kita menyadari betul bahwa beberapa rumah sakit lah, dia menjaga citranya dengan jangan sampai ketahuan orang bahwa saya merawat COVID-19. Oh my God. Kalau ketahuan nanti semua pasien yang lain nggak mau datang. Oh. This is business. Wow. Kalau gitu selamat datang di Indonesia. Wow. Itu yang terjadi. Banyak sekali rumah sakit yang menolak kasus ini. Artinya dia tidak mau tahu supaya orang-orang tidak tahu kalau ada pasien terkena COVID-19. Itulah kenapa kami dari awal keras untuk tidak pernah mau menyebut nama rumah sakit. Kami tidak pernah mau merilis nama rumah sakit kecuali Sulianti Saroso dan Persahabatan. Ya takdir dia, memang dia rujukan. Saya dari awal tidak mau menyebut itu. Dan apakah ini melanggar hukum tidak rumah sakit ini? Tidak juga. Melanggar. Bolehlah dia menolak pasien dengan reasoning yang jelas. Bolehlah dia merujuk pasien dengan alasan yang jelas. Bukan berarti kayak pasar, silakan Anda cari sendiri.
Dia merujuk pasien dengan alasan yang jelas. Bukan berarti kayak pasar, silakan Anda cari sendiri, kami nggak mau nerima. Artinya begini Pak, artinya walaupun dari Presiden atau dari Kementerian Kesehatan, Pak Yuri sendiri sudah memberitahukan bahwa rumah sakit itu harus siap terhadap hal ini, harus ada ruang isolasinya dan sebagainya. Betul. Tapi pada kenyataannya ketika pasien datang, rumah sakitnya swasta kemungkinan tidak mau diketahui oleh siapapun bahwa dia merawat pasien COVID. Karena dia tahu, jangan ke rumah sakit itu ada pasien COVID-nya. Wow. Dan kemudian kalau memang dia akan rujuklah dengan benar, sehingga dia gak usah ngomel-ngomel gitu loh. Saya dibiarkan, ditelantarkan, kan seperti itu. Yang jadi PR besar kita tahu bahwa rumah sakit itu ya tidak lagi mengemban fungsi sosial ya. Rumah sakit itu bisnis kok sekarang. Hotel yang rumpoinya nurse gitu lah. Tapi apakah ini kan bukan... Oke, mari kita tidak fokus dalam saling mencaci, baik mencaci jubirnya, mencaci pemerintah, ataupun rumah sakit, ataupun tenaga kesehatan lainnya dalam situasi yang sedang gawat darurat ini. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa pelayanan kesehatan prinsipnya adalah value in exchange. Mungkin saya tidak perlu bahas lagi lebih detail. Kalian pasti paham yang saya maksud. Faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan adalah yang pertama, kebutuhan fisiologis. Ini sudah jelas ya, bahwa balik ke konsep awal yang tadi sudah disampaikan. Kesehatan itu tidak dapat disediakan oleh sembarang orang dan sembarang tempat. Bila kita mengalami kendala dalam konteks fisiologis, tentu kita akan mencari pelayanan kesehatan. Faktor yang kedua adalah penilaian pribadi. Ya, penilaian pribadi pasti mempengaruhi demand pelayanan kesehatan. Persepsi resiko untuk sakit dan terjadinya sakit sangat perlu diperhatikan. Mengingat budaya dan norma sosial di masyarakat sangat mempengaruhi pencarian pelayanan kesehatan. Sejak dahulu, masyarakat kita ini sudah dikenal dengan suka mencari pengobatan alternatif. Paling gampang, kalian menyadari tidak bahwa kalau kalian sedang tidak enak badan, yang kalian cari adalah koin ataupun bawang merah untuk kerokan. Yang ketiga, tarif pelayanan kesehatan. Ya, tarif pelayanan kesehatan yang tinggi, maka akan semakin rendah demand seseorang untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat tentu berharap memperoleh tarif yang serendah-rendahnya agar masyarakat dengan ekonomi yang rendah dapat mengakses pelayanan kesehatan. Namun, subsidi dari pemerintah tidak cukup sehingga akan mengakibatkan mutu pelayanan dan juga mengakibatkan kepuasan pasien, terutama yang ekonominya rendah, menjadi masalah yang besar bagi sebuah rumah sakit. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan atau penghasilan masyarakat akan meningkatkan demand untuk pelayanan kesehatan. Dan sebagian besar menganggap bahwa jasa ini merupakan barang normal. Tapi ada saja yang menganggap bahwa pelayanan kesehatan merupakan barang inferior. Apa yang dimaksud dengan barang inferior? Barang inferior adalah permintaan yang turun seiring dengan pendapatan masyarakat. Dan ini terjadi dan dampaknya terkena untuk rumah sakit pemerintah. Sekarang coba kalian lihat, kalau yang pendapatannya tinggi, mereka akan lebih memilih rumah sakit swasta. Yang keempat, asuransi kesehatan. Kepemilikan asuransi dan jaminan kesehatan juga merupakan faktor yang mempengaruhi demand pelayanan kesehatan. Ya, ada asuransi
Kenapa kita tidak gunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan? Yang terakhir adalah variabel demografis. Variabel demografis berkaitan dengan umur, usia, kedekatan terhadap akses pelayanan kesehatan. Hal ini tentu akan mempengaruhi seseorang dalam mencari pelayanan kesehatan. Kalau kalian coba pikir, orang-orang tua yang mungkin usianya sudah lanjut, pasti akan lebih senang untuk mencari pelayanan kesehatan dibandingkan anak muda seperti kalian. Demand untuk perencanaan rumah sakit. Demand untuk perencanaan ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah riset pasar. Riset pasar tujuannya adalah untuk menyediakan informasi keadaan pasar saat ini. Dan ini sangat penting dalam merencanakan baik penambahan produk, penambahan jenis jasa dalam rumah sakit, dan riset pasar ini meliputi jumlah total demografis konsumen, epidemiologis ataupun insiden dan prevalensi penyakit, pengukuran elastisitas harga. Ya, riset pasar ini mencakup 3 hal itu minimal. Ya, minimal sudah ada 3 hal itu, yaitu demografis konsumen, epidemiologis, baik insidensi dan prevalensi dari suatu penyakit, dan pengukuran elastisitas harga. Jadi dia bandingkan dengan rumah sakit yang lainnya. Yang kedua adalah forecasting demand. Forecasting demand adalah kegiatan peramalan. Peramalan ini tentu didasari menggunakan contohnya penilaian posisi atau letak strategis rumah sakit, penilaian umum keadaan ekonomi nasional, total penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Ya, jadi meramalnya tidak sembarang meramal. Dan peramalan ini biasanya dilakukan peramalan jangka pendek dan juga peramalan jangka panjang. Lanjut kita bahas mengenai utilitas pelayanan kesehatan. Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh oleh seseorang pasien atau konsumen dari menggunakan pelayanan kesehatan. Kerap kali pasien mengatakan seberapa efektif pelayanan kesehatan itu dikaitkan selalu dengan tingkat kepuasan pelayanan kesehatan. Dan pelayanan nyaman, menyenangkan, petugas ramah itu biasanya menjadi indikator yang biasanya menyebabkan pasien merasa puas. Di dalam utilitas pelayanan kesehatan, ada 2 hal ini juga yang kita tanyakan. Kapan kita memerlukan pelayanan kesehatan dan seberapa jauh efektivitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal-hal inilah yang menyebabkan kita akan memanfaatkan pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan efektivitas pelayanan kesehatan, saya akan bahas detail tentang indikator kualitas pelayanan. Karena tadi sudah disampaikan bahwa efektivitas pelayanan kesehatan itu tentu berkaitan dengan kepuasan pasien. Kepuasan pasien tentu berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan. Ada 5 indikator kualitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah tangible. Tangible adalah benda berwujud atau keberadaan fisik sarana dan prasarana dalam bentuk fisik. Contoh, pasien tentu akan merasa puas bila tempat tunggunya nyaman. Pasien akan merasa puas bila tempat tidurnya nyaman. Yang kedua adalah reliability atau keandalan. Keandalan ya, kemampuan dari rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang sudah sesuai dengan janjinya. Contohnya, bila di dalam yang disampaikan bisa menggunakan ronsen, tentunya pasien berharap memang bisa menggunakan ronsen, tidak untuk dirujuk. Jadi, keandalannya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Yang ketiga adalah responsiveness atau ketanggapan. Ketika pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan. Hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Yang keempat adalah assurance atau juga jaminan dan kepastian. Jaminan dari pelayanan yang diberikan oleh pelayanan
yang diberikan oleh pelayanan kesehatan yang ditentukan dari kinerja, meliputi keramahan, cepat, mandiri, dan profesional, yang tentu akan berdampak pada kepuasan pasien. Dan yang terakhir adalah empati. Empati atau juga perhatian. Ya, karena memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual pasti akan membuat pasien merasa puas. 5 indikator inilah yang menjadi indikator daripada kualitas pelayanan kesehatan. Oke, untuk hari ini kita tidak ada tugas, tapi kita ada kuis. Ya, kita ada kuis, silakan. Waktunya hanya 30 menit. Dimulai dari setelah saya sampaikan materi ini, berakhir 30 menit kemudian. Apa linknya? Nanti saya akan bahas juga linknya di bawah deskripsi YouTube. Yang jelas, kalau kalian mau mencatat boleh sekarang ya. Nanti juga saya akan tuliskan di dalam deskripsi di YouTube. Linknya adalah bit.ly/quiz2ekokes, semuanya dalam tulisan kecil. Saya ulangi, bit.ly/quiz2ekokes. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Bila ada pertanyaan, silahkan komentar di dalam kolom komentar. Ada pertanyaan yang tadi, silahkan dijawab juga di dalam kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.